Classroom tetap. Nah, walaupun begitu juga Ibu juga tetap memberikan absen manual juga. Jadi Ibu tetap ada absennya juga. Jadi teman-teman walaupun mengisi daftar hadir Google Classroom, tapi kalau di sininya tidak ada, di Zoom-nya tidak ada, berarti percuma aja. Gitu ya. Oke. Waktunya nanti sampai jam 14.40 ya. Nanti pokoknya diselesaikan sampai selesainya gitu. Dijelaskan, dijabarkan sampai sejelas-jelasnya. Gitu ya Maya dan kawan-kawan ya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Selamat melanjutkan perkuliahan. God bless. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai perkuliahan kami ini, kiranya Engkau memberkatinya dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Jenny Ananta, Lola Saputri, yaitu saya sendiri, dan Maya Angela. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teori belajar kognitivisme dan penerapannya dalam pembelajaran. Sebentar, tadi udah di share screen kah? Belum. Mohon maaf, teman-teman.
Ditunggu sebentar ya, soalnya masih belum bisa di share screen. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teori belajar kognitivisme, penerapannya dalam pembelajaran. Lanjut. Di sini ada beberapa poin penting yang akan kita bahas, yaitu apa yang menjadi pengertian dari teori belajar kognitivisme, dan yang kedua, siapa saja tokoh yang ada di dalam teori kognitivisme. Yang ketiga, apa yang menjadi implementasi teori belajar kognitivisme. Yang keempat, apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kognitivisme dalam pembelajaran. Dan yang kelima, penerapan teori kognitivisme dalam proses belajar. Lanjut. Pertama-tama kita masuk ke pengertian teori kognitivisme terlebih dahulu, yaitu teori kognitivisme merupakan sebuah pendekatan yang mementingkan proses mental dan berpikir seseorang tentang bagaimana sebuah informasi yang diterima, diolah, disimpan, dan digunakan kembali. Lanjut. Selanjutnya masuk ke dalam pengertian teori belajar kognitif. Teori belajar tidak hanya mohon maaf. Belajar hanya melibatkan hubungan stimulus dan respon, tetapi belajar dapat juga dikatakan sebagai model perspektual. Di sini belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus-stimulus yang memunculkan respon kita terhadap sesuatu, melainkan belajar juga merupakan untuk mengetahui sesuatu. Teori ini berpendapat bahwa belajar merupakan proses internal yang mencakup retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Lanjut. Selanjutnya kita akan masuk ke teori
kognitivisme. Yang pertama ada Jean Piaget, yaitu ia berpendapat bahwa perkembangan merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem. Dengan makin bertambahnya umur seorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Kita dapat menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda secara kualitatif. Lanjut. Di sini ada 3 tahap proses belajar menurut Piaget. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi adalah proses penambahan informasi baru. Yang kedua, akomodasi, proses pengubahan informasi yang sudah ada. Dan yang ketiga, proses ekuilibrasi, yaitu proses penyeimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Di sini kita dapat melihat contohnya, dalam pembelajaran matematika, ada seorang anak yang memahami prinsip pertambahan. Maka, ketika ia mempelajari prinsip perkalian, ia akan mengalami pengintegrasi antara prinsip pertambahan dan perkalian yang sudah ia kuasai dengan prinsip pertambahan atau informasi yang baru. Agar seseorang dapat terus mengembangkan dan menambahkan pengetahuan yang sekaligus menjaga stabilitas mental dalam dirinya, maka diperlukan proses penyimpangan atau penyeimbangan, yaitu ekuilibrasi. Perkembangan kognitif seseorang akan mengalami gangguan dan tidak teratur. Hal ini misalnya tampak pada cara berbicara yang tidak runut, berbelit-belit, terputus-putus, tidak logis, dan lain sebagainya. Lanjut. Menurut Piaget, proses belajar seorang akan mengikuti pola-pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umur dan bersifat hierarkis. Kita dapat melihat pada tabel berikut. Yang pertama, ada tahap sensorik motorik. Sensori motor yang dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Biasanya ia akan berciri berdasarkan tindakan dan langkah demi langkah. Yang kedua, tahap properasional yang dimulai dari 2 tahun sampai 8 tahun. Berciri penggunaan simbol, bahasa, tanda, konsep, institut. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Dimulai dari usia 7/8 tahun sampai dengan 11/12 tahun. Berciri pakai aturan jelas, logis, reversible, dan kekekalan. Yang keempat, operasional formal. Dimulai dari usia 11/12 tahun sampai dengan 18 tahun. Ciri pokoknya hipotesis, abstrak, deduktif, dan induktif, logis, dan probabilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenny.
Jerome S. Brunner, dia berpendapat teori free discovery learning belajar akan berjalan dengan baik jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Lanjut. 3 tahap proses pembelajaran menurut Brunner. Tahap pertama, penerimaan, proses awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman yang baru. Nah, yang dimaksud dari penerimaan ini yaitu tahap pertama untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru. Dalam setiap pembelajaran, kita akan memperoleh sejumlah informasi. Ada yang menambah pengetahuan yang telah kita miliki, ada yang memperhalus, dan ada yang memperdalamkannya. Ada pula informasi yang bertentangan dengan informasi yang kita ketahui sebelumnya. Yang kedua, tahap transformasi, proses pemahaman atau menganalisis suatu pengetahuan yang baru, serta menginformasikan dalam bentuk yang baru. Maksud yang pertama ini, agar kita mencerna, menganalisis pengetahuan yang baru, serta menginformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal lain. Dalam hal ini, bantuan guru sangat dibutuhkan. Yang ketiga, uji kelayakan. Uji kelayakan ini untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua ini itu benar-benar transinformasi ini pada tahap kedua ini benar atau salahnya. Lanjut. Penerapan berdasarkan teori Brunel dalam proses pembelajaran. Guru harus memahami peserta didik bukan sebagai orang dewasa mudah dalam proses pemikiran. Maksudnya ini anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Peserta didik sangat diutamakan. Guru harus menciptakan pembelajaran yang bermakna dan memperhatikan perbedaan individual serta pendidik untuk mencapai keberhasilan peserta didik. Ya, lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Jamie Ananta. Baik, saya akan melanjutkannya. Dari tokoh Robert M. Gardner, 1916 sampai 2002, belajar merupakan seperangkat proses yang bersifat internal, sebagai hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan atau kondisi. Belajar merupakan seperangkat proses yang bersifat internal, seperti belajar yang diharuskan untuk proses belajar yang diharuskan untuk mahasiswa pelajari di sekolahan atau di perkuliahan ataupun di mana-mana. Lanjut. Kondisi eksternal ini disebut dengan 9 proses pembelajaran, yaitu proses pembelajaran atau introduction event. 1. Menimbulkan minat
dan memuaskan perhatian agar peserta didik siap menerima materi pembelajaran. Menimbulkan minat atau memuaskan seperti kita memberikan contoh pada siswa itu bagaimana cara pembelajaran yang baik dan benar. Menyampaikan tujuan pembelajaran agar peserta didik tahu apa yang diharapkan dalam belajar itu, seperti menjelaskan apa tujuan pembelajaran itu selanjutnya dan kemudian harinya. Mengingat kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari sebelum yang merupakan persyarat. 4. Menyampaikan materi pembelajaran. Kita menyampaikan pembelajaran itu kepada mahasiswa itu atau siswa di sekolah. Memberikan arah atau pedoman untuk belajar, seperti memberi arahan kepada siswa itu. Membangkitkan timbulnya untuk kerja atau merespon peserta didik. Membangkitkan timbulnya untuk kerja. Kayak kita memberi respon atau menyuruh peserta didik itu untuk bertanya kepada kita. Memberikan umpan balik tentang kebenaran pelaksanaan tugas seperti kita mempertanyakan kepada siswa itu kembali. Seperti bertanya, seperti apa ini dan seperti apa itu. Mengukur atau mengevaluasi hasil belajar dan memperkuat retensasi atau transfer belajar. Lanjut. Menurut Ausubel, peserta didik akan belajar dengan baik jika isi pembelajaran instruction konteks sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada peserta didik advance organizer. Seperti kita mempraktekkan kepada mereka dan memberi mereka contoh-contoh yang tepat sehingga peserta didik itu mudah memahami apa yang kita ajarkan kepada mereka. Lanjut. David Paul Ausubel. Tingkat 3 manfaat advance organizer. 1. Menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang dipelajari. Seperti kita memberi konsep terlebih dahulu kepada peserta didik itu. Bagaimana cara untuk belajar dengan baik dan benar. 2. Sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari. Seperti kita menjelaskan ke peserta didik itu bagaimana belajar yang baik. 3. Membantu peserta didik itu untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Seperti memberikan contoh pemahaman yang mudah dimengerti oleh peserta didik itu. Dan dilanjutkan untuk teman kita Lola. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini Ausubel membagikan 2 dimensi belajar, yaitu cara informasi atau materi, yaitu penerimaan atau penemuan pelajaran yang disajikan. Yang kedua, bagaimana peserta didik dapat mengaitkan informasi tersebut pada struktur kognitif yang telah ada. Lanjut. Implementasi teori belajar kognitivisme. Yang pertama, peserta didik dipandang bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikir. Hal ini dikarenakan peserta didik memiliki usia yang di bawah dewasa. Peserta didik masih dalam proses persekolahan.
Mengapa belajar memahami? Yang kedua, peserta didik dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran, mengikuti setiap proses pembelajaran yang ada. Yang ketiga, peserta didik perlu mengkorelasikan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh peserta didik untuk meningkatkan minat dan retensi belajarnya. Yang keempat, pemahaman dan retensi akan meningkat apabila materi pembelajaran disusun menggunakan pola dari sederhana ke kompleks atau dari yang mudah ke yang sulit. Yang kelima, belajar memahami memiliki makna lebih bagi peserta didik dari pola menghafal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Maya. Bagaimana Kekurangan teori belajar kognitivisme. Teori ini selalu menganggap bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan daya ingat yang sama. Yang kedua, teori ini mengaburkan peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dengan cara-cara ilmu pengetahuan yang diperoleh. Yang ketiga, peserta didik tidak akan paham sepenuhnya jika hanya belajar menggunakan metode kognitif. Yang keempat, teori kognitif kurang cocok digunakan pada sekolah vokasi yang banyak mengandalkan keterampilan fisik. Yang kelima, implementasi pembelajaran kognitif perlu memperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang diterima. Lanjut. Kelebihan teori belajar kognitivisme. Yang pertama, membantu mengembangkan kemampuan berpikir setiap peserta didik. Yang kedua, memudahkan peserta didik untuk memilih materi yang sesuai dengan usia peserta didik. Teori kognitif mengarahkan pendidik untuk memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan. Teori kognitif memungkinkan peserta didik untuk meningkatkan daya ingat dalam mengingat materi. Yang kelima, teori kognitif memungkinkan peserta didik melakukan kreasi atau membuat sesuatu yang baru dari hal yang sudah ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Jenny Ananta. Baik, penerapan teori kognitivisme dalam belajar. Belajar memecahkan suatu metode yang digunakan dalam praktikum. Ketika praktikum, kita dipelajari bagaimana cara menebak suatu ciri spesies. Di situ kita diajari bagaimana cara memecahkan suatu hal yang harus kita cari untuk memecahkan permasalahan yang kita miliki. Belajar mencari sendiri bahan praktikum yang akan dipraktikum, di mana mengajarkan kita untuk berinteraksi dengan alam lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jika ada pertanyaan, tolong ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Lupa mati.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dari Vera. Stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga situasi pembelajaran siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, antusias, serta partisipasi. Hanya itu yang bisa saya jawabkan. Baik, terima kasih. Sudah jelas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari John Philip, yaitu bagaimana proses kegiatan pembelajaran yang bijak pada teori belajar kognitif. Kita dapat mengambil contoh dalam proses belajar mengajar di sekolah, yaitu seorang guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-temannya. Kurang lebih sama seperti hal yang kita lakukan pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Apakah dapat? Oke, jawabannya cukup jelas. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari teman kita Kristi, soal dari teman kita Kristi. Apa sih esensi yang kita dapat sebagai calon tenaga pendidik yang nantinya kita akan mengajari siswa kita dari teori belajar kognitif ini? Sangat penting dan harus dimiliki seorang guru karena guru sendiri merupakan bagian dari sosial atau masyarakat atau lingkungan sekolah, di mana masyarakat sendiri adalah konsumen pendidik sehingga mau tidak mau bagi guru maupun sekolah harus
dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan masyarakat ataupun mahasiswa atau siswa. Terima kasih. Kristi, apa bisa dapat dipahami apa tidak? Bisa. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hamei dari kelompok 1, yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan model perspektual dan bagaimana metode belajarnya serta apa tujuan dari penerapan tersebut dalam pembelajaran. Model perspektual merupakan suatu kemampuan untuk memahami sesuatu. Bisa dikatakan juga sebagai suatu upaya untuk memahami atau mengerti mengenai sesuatu. Usaha yang dilakukan secara aktif oleh seseorang. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencari lingkungan, mempraktekkan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Atau ada yang ingin menambahkan? Model perseptual ini dianjurkan sebenarnya untuk siswa, untuk peserta didik, atau untuk pengajarnya. Itu dianjurkan untuk setiap individu. Individu peserta didik. Kalau contohnya bagaimana?
Baik, terlebih dahulu saya akan menjawab dari pertanyaan Gracia. Apa yang dimaksud dari Avenger Organizer menurut David Paul Ausubel? Model pembelajaran Avenger Organizer adalah model pembelajaran yang lebih mengutamakan struktur kognitif siswa, yang oleh Ausubel diberi arti pengetahuan seorang tentang bidang ilmu tertentu pada waktu tertentu dan sejauh mana pengorganisasiannya, kejelasan dan kemantapannya. Terima kasih. Terima kasih Jenny jawabannya. Cukup Baik, jelas. sama-sama. Baik, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawabkan pertanyaan dari Esther. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dari seorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dan berkelanjutan dengan lingkungan. Belajar bukan hanya sekedar interaksi antara stimulus dan respon, melainkan melibatkan juga aspek psikologis lainnya, mental, emosi, persepsi, dan memproses informasi yang tidak tampak dalam memberikan respon terhadap sebuah stimulus belajar. Maaf sekali saya hanya bisa menjawab itu. Apakah bisa diterima, Esther? Bisa diterima, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Hame yang kebetulan pertanyaannya sama dengan Krisdayanti.
Model perseptual merupakan proses untuk memahami sesuatu atau mengenali sesuatu terhadap lingkungannya melalui gayanya dan menangkap makna dari sensor panca indera yang ada individu. Contohnya, seorang anak melihat seekor anak ayam yang belum pernah dilihatnya dan anak tersebut sudah berpikir bahwa anak ayam itu tidak dapat menggigit, maka si anak tersebut mempunyai persepsi bahwa anak ayam tersebut dapat menggigitnya dan akan timbul rasa takut itu dalam dirinya. Sekian jawaban dari saya, apakah kurang jelas? Ya, dapat diterima. Ame? Cukup jelas. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Jan Pito. Jelaskan perbedaan asimilasi dan akomodasi. Pertama, asimilasi adalah proses menambahkan informasi baru yang sudah ada. Sedangkan akomodasi adalah bentuk penyesuaian lain yang melibatkan perubahan atau penggantian skema akibat adanya informasi baru yang sesuai dengan skema yang sudah ada. Apakah bisa dapat dipahami? Ya, terima kasih atas jawabannya dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan lain?
Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, kami akan menutupinya dengan doa. Dipersilakan untuk Maya untuk menutup doa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami sudah menyelesaikan presentasi kami, kiranya kami bisa mengerti dan bisa memahaminya. Hanya ini di dalam anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.